memasuki lapisan kedua dunia abadi. Begitu memasuki lapisan kedua seperti yang dikatakan Chihu, kelompok Wang Lin tidak melihat harta yang dibicarakan. Hongdi awalnya marah karena ia telah berkorban banyak, tapi Wang Lin menyadari kalau ada lapisan ketiga yang tersembunyi. Nah, begitu kelompok Wang Lin ingin menerobos tempat itu, sebuah serangan acak datang dari atas. Serangan ini dilakukan oleh seorang kultivator negara Vermilion yang berasal dari Sekte 5 Elemen. Orang ini bernama Zoe. Zoe bisa dikatakan sebagai senior di negara Vermilion, bahkan Chihu menyapanya dengan hormat. Zoe cuma melemparkan senyuman lalu menatap Wang Lin dan berkata bahwa kecepatan reaksi Wang Lin luar biasa. Wang Lin hanya menjawab bahwa ia hanya merasakan keberadaan orang, tapi belum sepenuhnya yakin. Kemudian Zoe berkata lagi bahwa harta yang mereka cari, peti giok dan pedang abadi sudah diambilnya terlebih dulu, dan Zoe menyarankan agar kelompok Wang Lin untuk mundur. Tapi kata Zoe, jika mereka ingin memasuki lapisan ketiga, mereka bisa masuk bersamanya. Sebelum Wang Lin menjawab, datang lagi orang lain ke tempat ini. Ini adalah seorang laki-laki tua, orang ini juga berasal dari negara Vermilion. Namanya ialah Sun Tai. Jadi 5 kultivator yang berasal dari negara Vermilion terkumpul di tempat ini. Sun Tai adalah orang yang memulai untuk memasuki lapisan ketiga, diikuti oleh yang lainnya. Sebelum ikut masuk, Wang Lin bertanya dulu kepada Chihu tentang orang yang bernama Zoe. Chihu memberi penjelasan singkat bahwa Zoe adalah salah satu monster tua di negara Vermilion. Orang ini sudah ada di ranah Soul Transformation. Zoe ini juga disebut orang gila yang mencintai mayat. Wang Lin pun kemudian ikut memasuki lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Di tempat di lapisan ketiga ini dipenuhi kristal energi abadi. Begitu masuk ke tempat ini, hal yang pertama dilakukan ialah menyerap energi abadi yang ada pada kristal. Di saat Wang Lin, Chihu, dan Hongdi menyerap kristal energi abadi, terjadi persaingan antara Zoe dan Sun Tai. Dua monster tua ini terlibat persaingan. Hal ini dipicu oleh Sun Tai yang menginginkan mayat wanita kekasih Zoe. Dengan kekuatan besar keduanya, tempat di lapisan ketiga hampir hancur. Tapi Sun Tai mulai menahan diri setelah Zoe memberikan informasi bahwa jika lapisan ketiga hancur, mereka mungkin akan ikut mati di dalamnya. Tak mau menyudahi pertarungan, Sun Tai meminjam tubuh Hongdi untuk pertaruhannya. Di sini Hongdi tidak mampu melawan karena perbedaan kekuatan, tapi Sun Tai juga tidak berani macam-macam karena Hongdi memiliki gelang perdamaian terbuka. Intinya gelang ini ialah simbol murid inti di negara Vermilion, jadi jika Hongdi terbunuh, gelang ini akan melepaskan kekuatan yang dahsyat, anggap saja seperti bom. Nah, meskipun berhasil selamat, sang pembunuhnya akan diketahui oleh negara Vermilion dan akan menjadi buronan. Sun Tai menjadi hati-hati, tapi ia tetap memakai tubuh Hongdi, hanya saja ia berjanji tidak akan membunuhnya. Kemudian Sun Tai menyuruh Zoe mencari tubuh yang akan digunakan juga. Simpelnya, karena kekuatan kedua monster tua ini besar, mereka tidak bisa bertarung secara langsung karena takut lapisan ketiga akan hancur. Jadi alternatif lainnya ialah menggunakan tubuh kultivator lain yang lebih lemah sebagai boneka mereka. Di sini Sun Tai memilih Hongdi dan Zoe memilih Chihu. Wang Lin tidak dianggap karena terlalu lemah, tapi lagi-lagi Hongdi mencari masalah. Ia meminta Sun Tai membunuh Wang Lin sebagai bayaran mengendalikan tubuhnya. Wang Lin yang kesal lalu mengeluarkan bendera pembatasnya. Di sini Wang Lin mengancam bahwa ia bisa saja mengeluarkan petaka surgawi untuk menghancurkan lapisan ketiga dan mereka semua akan binasa. Setelah ancaman Wang Lin, tidak ada yang berani mengganggu Wang Lin lagi. Kemudian terjadilah pertarungan antara Hongdi dan Chihu dan dua pengendalinya. Hongdi di sini menggunakan roh 5 elemen karena roh bumi sudah diambil Wang Lin. Hanya tersisa 4 roh elemen. Di sisi lain, Chihu berubah menjadi raksasa yang membawa kapal besar. Kita singkat, dalam pertarungan keduanya, baik Chihu maupun Hongdi mereka sama-sama terluka berat. Nah, yang mengendalikan mereka juga terkena dampaknya, terutama Zoe. Adapun Sun Tai, ia dikalahkan, namun Sun Tai memiliki 3 jiwa, 1 jiwa mati, masih ada 2 lainnya. Lanjut, saat Zoe lengah, jiwa lain dari Sun Tai merebut mayat wanita kekasih Zoe. Tubuh Zoe yang terluka tidak mampu mengejar, jadi di sini Zoe menggunakan roh primordialnya untuk mengejar mayat sang kekasih. Sun Tai lebih diunggulkan di sini, tapi saking cintanya Zoe pada si mayat wanita itu, ia rela membakar roh primordialnya. Dengan pembakaran roh primordial ini, Zoe jadi sangat kuat, ia gila-gilaan mengejar Sun Tai. Mengamuknya Zoe juga mengakibatkan lapisan ketiga hampir runtuh. Di sini Sun Tai tidak ada pilihan lain selain melarikan diri dan membiarkan mayat wanita itu kembali ke tangan Zoe. Akibat amukan Zoe, lapisan ketiga mulai runtuh. Chihu dan Hongdi berniat menyelamatkan diri, tapi Wang Lin berbeda. Mata Wang Lin terfokus pada Hongdi. Wang Lin merencanakan menghabisi Hongdi saat dalam keadaan terlemahnya. Berhasilkah rencana Wang Lin untuk menghabisi Hongdi? Kita bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini di sini saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.